Selamat pagi, Oma, Opa, Bapak, Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan saya, Wisnuwardani Silano. Saya berasal dari PKLU GPIB Jemaat Ora et Labora Serpong. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dari Obadya 1 ayat 8 sampai 14 sesuai dengan tanggal Jumat 8 April 2022. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sebelum membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami hadir di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur, terima kasih karena kami boleh membaca firman-Mu, mendengarkan firman-Mu, dan mengamalkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah kiranya kami, kaum lanjut usia GPIB, boleh bersatu dalam membaca Alkitab pada pagi hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Amin. Kita membaca dari Obadya 1 ayat 8 sampai 14. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya, bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah serahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahannya. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat. Di sini tertulis dengan judul Setiakawanan Sosial dengan nas, janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersukacita atas keturunan pada hari kesusahannya. Ayat 12. Kesetiakawanan sosial adalah gerakan yang mengajak orang banyak memiliki kepedulian satu sama lain. Kesetiakawanan sosial merupakan sikap moral yang mendorong orang lain untuk memiliki kepekaan ketika menghadapi orang lain yang ada di sekitarnya untuk merasakan apa yang mereka alami. Dengan kata lain, melalui gerakan ini, kita juga memiliki rasa simpati dan empati terhadap saudara-saudara kita yang sedang mengalami penderitaan, seperti kelaparan, korban bencana alam, dan lain sebagainya.
Di Indonesia, Hari Kesetiakawanan Sosial selalu diperingati tiap tanggal 20 Desember. Ditetapkannya Hari Kesetiakawanan Sosial semakin menegaskan bahwa kepedulian kita terhadap saudara-saudara kita yang berkekurangan merupakan sikap moral yang harus dicanangkan. Terlebih lagi di tengah kondisi pandemi COVID-19 sampai dengan saat ini. Pemerintah pusat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kepedulian dengan mengatasi pandemi COVID-19. Hal yang sama juga pernah disuarakan oleh Obadja sebagai seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Obadja memberi peringatan dan teguran keras melalui nubuatannya terhadap bangsa Edom, yang merupakan saudara dari bangsa Israel. Mereka, bangsa Edom keturunan dari Esau, sama sekali tidak peduli terhadap apa yang dialami bangsa Israel yang dihancurkan oleh bangsa Babilonia. Mereka justru menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan diri mereka. Keteladanan Kristus yang telah memperlihatkan sikap kepeduliannya terhadap kita manusia berdosa. Semasa hidupnya, Yesus begitu peduli terhadap mereka yang sakit, kaum miskin, anak-anak, dan lain sebagainya. Sikap ini harus nyata di lingkungan gereja. Gereja jangan menjadi benteng sehingga hanya melihat ke dalam dan tidak keluar. Gereja harus memulainya dalam lingkungan gereja, lalu bisa dilanjutkan ke masyarakat. Tingkatkan terus solidaritas kita dengan sesama. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh, anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Oma-opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup renungan kita dengan doa bersama. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih karena kami boleh membaca dan mendengar firman-Mu. Kami boleh menjalankannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa saat ini untuk Majelis Sinode dan Dewan PKLU beserta program-program mereka di sepanjang tahun ini. Biarlah program-program itu boleh diikuti oleh kaum lansia, dan kami boleh mengikuti semua program PKLU sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati juga para pemimpin negara kami dari tingkat yang rendah sampai ke tingkat Presiden kami Bapak Jokowi beserta dengan aparatnya. Berkatilah mereka dalam menjalani tugas pekerjaan mereka dalam melayani masyarakat. Kami berdoa juga untuk oma, opa yang sedang sakit ataupun sedang tertimpa kemalangan. Kiranya Tuhan mau jamah. Bapa surga, berikan berkat-Mu bagi oma dan opa. Berikan kesehatan yang baik, agar kiranya oma opa boleh menjalani aktivitas bersama dengan anak cucu. Ya Tuhan Bapa di surga, pimpin dan sertailah oma dan opa sekalian. Bimbinglah agar oma dan opa tetap mengikuti segala petunjuk-Mu dalam aktivitas sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Oma dan Opa yang sudah mengikuti saya dan PKLU membaca Alkitab. PKLU semangat, pelayanan segar dan hijau. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.